Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4, yaitu Bebek Goreng Mas Agus, akan melaksanakan presentasi untuk mengenalkan sistem aplikasi yang telah kami buat. Seperti biasa, di aplikasi, yaitu ada login dan daftar akun. Untuk login, akan seperti ini, seperti biasa saja untuk login, tetapi kita lihat untuk daftar akun. Di sini, yang dapat mendaftar akun itu ada dua user, yaitu supplier dan pemilik toko. Pemilik toko dan supplier itu akan menginput dokumen yang cukup berbeda. Mari kita lihat secara langsung untuk pemilik toko. Untuk pemilik toko, dokumennya yang akan diupload ada seperti nama lengkap, usaha, alamat usaha, dan di sini juga diminta foto KTP serta foto toko. Dan yang membedakan dengan supplier, supplier itu harus menginput yang namanya dokumen NIB. Apa itu dokumen NIB? Dokumen NIB adalah nomor induk berusaha yang membuktikan bahwa supplier tersebut memang benar-benar tervalidasi. Jadi tidak ada penipuan di sini. Jadi aplikasi kami bisa dibilang sudah terpercaya. Mari kita langsung masuk ke pemilik toko. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kami itu membuat sistem seperti ini. Jadi, ini berdasarkan real case. Sebelumnya ada pemilik toko kelontong yang ia tuh kesusahan saat mencari supplier karena biasanya di toko kelontong itu memiliki beberapa produk dan produk tersebut akan di restock, tapi restocknya itu tidak mungkin hanya dari satu supplier saja. Nah, jadi tujuan sistem kami ini akan menghubungkan antara pemilik toko dan supplier-supplier yang ada di luar sana. Untuk pemilik toko memiliki fitur utama yaitu dapat mengelola produk yang dimiliki oleh pemilik toko. Nah, pemilik toko ini mengelola produknya itu tidak terhubung dengan kasir. Jadi, setiap minggu akan diatur ulang, akan dikelola ulang, akan dicek ulang produk-produk yang ada di toko tersebut. Di sini juga ada katalog supplier. Nah, ini di sini adalah tampilan agar pemilik toko itu dapat tahu nih supplier itu punya produk apa-apa aja, yang habis itu apa-apa aja. Jadi akan terhubung pemilik toko dengan supplier. Selanjutnya ada keranjang. Di sini akan muncul apa-apa saja yang ingin kita pesan. Dan di sini akan muncul eh jadi di keranjang restock ini intinya di sini akan ada nama produknya, suppliernya itu siapa, nama tokonya supplier, terus jumlahnya, harganya, serta subtotalnya. Dan kita juga dapat memesan. Kita langsung lanjut pesan, tetapi yang membedakan di sini adalah kita itu hanya memesan. Di sini tidak ada pembayaran. Pembayaran itu di luar sistem kami. Jadi di sini kami hanya menghubungkan antara pemilik toko dan supplier. Nah, di sini juga akan ada statusnya. Ini statusnya akan diubah oleh supplier itu sendiri kalau barangnya itu sudah benar-benar siap. Selanjutnya, untuk riwayat. Di sini akan ada riwayat pesanan. Setelah kita memesan tadi, itu akan dimasukkan ke riwayat ini dan akan ada statusnya juga. Apakah sudah selesai atau masih menunggu konfirmasi atau sedang diproses oleh supplier. Dan di sini juga ada profil seperti biasa, ada profil. Dan di sini yang menarik itu di produk saat produknya itu hampir habis atau sudah habis, itu akan otomatis masuk ke keranjang. Jadi pemilik toko tidak perlu repot-repot untuk memasukkan produk dengan manual ke keranjang. Jadi saat statusnya sudah hampir habis atau sudah habis, itu akan masuk ke keranjang secara otomatis. Selanjutnya untuk supplier. Oke, lanjut untuk supplier. Di sini supplier itu memiliki dua fitur utama, yaitu fitur katalog dan fitur jadi di sini tuh ada dua fitur utama yaitu fitur kelola katalog produk. Nah, kelola katalog produk ini apa? Nah, jadi supplier itu akan mengelola produk
supplier itu sendiri. Jadi biar pemilik toko itu tahu, wah supplier ini tuh produknya yang ada tuh apa aja sih. Nah, itu juga akan ditampilkan nanti di pemilik toko. Di, nah kalau di pemilik toko itu eh, produk supplier itu akan ditampilkan di fitur kelola produk supplier. Maaf di katalog produk supplier. Selanjutnya ada satu fitur utama lagi yaitu pesanan. Nah, jadi di sini pesanan dari pemilik toko itu akan masuk ke sini. Pesanannya itu apakah ditolak, kan ada statusnya juga. Ditolak atau diproses, menunggu konfirmasi, atau sudah selesai. Nah, jadi kita juga dapat memberitahu. Jadi akan ada notifikasi yang masuk ke pemilik toko lewat email, apakah ini barangnya statusnya seperti apa, selesai, ditolak, diproses, atau menunggu konfirmasi itu akan masuk ke email pemilik toko. Selanjutnya di sini ada notifikasi seperti biasa. Nih, notifikasi dari pemilik toko, pesanan-pesanan yang masuk dan ada profil juga. Selanjutnya ada user terakhir, yaitu admin. Oke, di sini ada admin. Admin itu tugasnya hanya satu, yaitu memverifikasi. Jadi admin itu akan memverifikasi pemilik toko dan supplier ini emang benar-benar pemilik toko atau emang benar-benar pemilik toko, emang benar-benar supplier atau hanya bohongan atau hanya penipu. Nah, jadi tugasnya admin itu di situ. Admin akan memvalidasi bahwa pemilik toko ini emang benar pemilik toko dan supplier ini emang benar-benar supplier. Supplier tadi kita sudah mengupload dokumen yang bernama NIB. Nah, fungsi admin yaitu memverifikasi apakah dokumen NIB itu memang benar-benar valid atau tidak. Gunanya untuk meminimalkan penipuan yang ada di dalam sistem kami. Dan di sini juga sama seperti notifikasi juga ada untuk ketiga user. Ini akan masuk notifikasi verifikasi akun dari pemilik toko dan supplier, ada profil juga. Seperti itu presentasi dari kelompok 4 yaitu bebek goreng Mas Agus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.